Ibu, Shalom. Hari ini hari spesial, mari kita berdiri bersama. Ibadah generasi akan kita mulai di akhir bulan November ini. Sungguh bersyukur di GB Shalom dari generasi anak, remaja, pemuda, dewasa muda, pria, wanita sampai umas, semua ada. Semua bertepuk tangan untuk Tuhan Yesus, haleluya. Adalah anugerah-Mu Tuhan, kami boleh bersama-sama dari semua generasi. Tidak ada satupun yang terlewatkan. Semua dilawat Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan sepanjang ibadah ini, dari awal sampai akhir. Persembahan-persembahan kami, apapun bentuknya, boleh berbau harum dan menyenangkan hati Tuhan. Kami percaya hadirat-Mu lebih dari cukup. Dan kami percaya kuasa-Mu yang besar mengalir di tengah-tengah kami dan juga kasih-Mu. Dan ibadah kami ini sungguh-sungguh kami nikmati, bahkan Tuhan juga nikmati menjadi kesenangan-Mu. Terima kasih seluruh tim yang melayani dari berbagai generasi. Kami percaya Tuhan mengurapi, memampukan kami, sehingga kami boleh melakukan yang terbaik bagi Engkau saja. Terpujilah Engkau, bahkan yang masih dalam perjalanan, dalam anugerah Tuhan, Engkau yang memimpin sampai di tempat ini, dengan pertolongan dari Tuhan dan tidak ada sesuatu yang membahayakan. Terima kasih Bapa, kami mengucap syukur untuk generasi yang ada ini. Kami persembahkan semua demi kemuliaan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap memberikan yang terbaik. Haleluya, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Jalan-jalan di hari Jumat. Cakep. Jangan lupa beli kedondong. Cakep. Shalom seluruh jemaat. Sorak-sorai kemuliaan buat Tuhan dong. Kalau tak pikir-pikir, kita ini bertiga juguan ya? Juguan? Apa tuh? Jagoan baru aku tahu. Juni, Bagus, Yan. Bukannya kita ini bajuri? Cakep. Apaan cakep? Aku yang cakep. Mau tahu nggak apa bajuri itu? Apaan tuh? Kita ini Bagus, Juni, Supri. Sebentar dulu. Cakep. Apaan cakep-cakep? Tenang, tenang. Harap bersabar. Ini ujian. Setelah kita ini lagi di bulan misi, di mana bulan ini kita disemangati untuk lebih lagi dalam menjangkau jiwa. Aku tahu. Untuk menjangkau jiwa, kita harus menjadi teman yang tulus. Dan untuk menjadi teman yang tulus, pinjam dulu 100. Ngawur kue. Gak gitu bro. Oh, jangan sesat. Di bulan misi ini kita harus sehati tuntaskan amanat agung dengan selamatkan 1 jiwa lagi untuk Tuhan. Caranya? Kalau kata Pak Gembala sih, kita harus berbelas kasihan kepada jiwa-jiwa, mendoakan mereka, menolong mereka yang membutuhkan, menjadi berkat buat mereka, dan beritakan kasih Tuhan kepada mereka. Oh, begitu. Jadi jangan lupa semangat misi bulan ini ya. Oke. Jangan lupa sehati tuntaskan amanat agung dengan selamatkan 1 jiwa lagi untuk Tuhan. Jalan ke pasar membeli rantang. Jangan lupa membeli terasi. Kami ucapkan selamat datang di Ibadah generasi.
Widih, pada ngapain nih? Ini nih, kita lagi buat naskah untuk video ibadah generasi. Loh, bukannya ini tugasnya Jason? Jason mana? Tuh. Ya, udah 2 jam sih deh kayak gitu. Hadah. Ya udah, kalau gitu naskahnya udah sampai mana? Nih, Ya udah, aku bantuin ya. Oke, kalau gitu ada yang punya ide cerita nggak? nah gimana kalau kayak gini? Jason duduk depan kamera dengan wajah tersenyum sambil berkata, kalian pernah nggak menolong teman atau saudara kalian yang kesusahan? Itu namanya compassion, sesuai dengan tema ibadah generasi kita hari ini. Jason sambil megang flyer dong, Iya, dia megangin flyernya. sambil joget TikTok. Enggak dong, nggak sampai joget, cuma duduk depan kamera aja. Ya, kalau gitu sih nggak ada serunya. Ya kan nggak apa-apa toh, yang penting informatif dan to the point. Aku coba tambahin ya. Waktu Jason lagi ngomong di depan kamera, tiba-tiba ada yang gedor-gedor jendelanya. Dan ternyata itu adalah temennya. Sambil minta tolong. Tolong! Tolong! Temennya dicambuk oleh dosa. Kok bisa dicambuk? Ya, biar seru aja. Ya, terus. Nanti kita bikin dosanya berwujud manusia. Terus dosanya nyambuk sambil bilang, bolos ibadah komisi. Tes, jarang membantu orang. Tes, main Mobile Legend. Hah? Mobile Legend? Iya, main Mobile Legend. Tes. Ya, terus. Ya, aku sih gampang ya. Jason duduk lagi depan kamera dan berkata, dengan belas kasih, kita tidak akan membiarkan orang lain menderita dalam dosa ataupun kesusahan. Lalu temannya Jason dicambuk-cambuk oleh dosa. Terus Jason keluar dari kamarnya dan menyelamatkan temannya yang dicambuk oleh dosa itu. Lalu mereka bertarung. Dan Jason berhasil mengalahkan dosa itu dengan satu tepukan. Oke. Oke, terserah. Terus Jason menyampaikan pesan, mari sehati tuntaskan amanat agung dengan selamatkan 1 jiwa lagi. Tamat deh. Tamat. Wih. Oke, kalau gitu aku serahin skripnya ke Jason ya. Jason, ini ada naskah untuk video opening ibadah generasi. Tadi Koko sama Matthew sama Andre bantuin untuk kamu.
Sore kemuliaan bagi Tuhan. Haleluya. Haleluya. Dan jangan lupa, sehati tuntaskan amanat agung dengan selamatkan satu jiwa lagi untuk Tuhan. Haleluya. Siang hari ini kita mau minta Tuhan bawa kita kembali ke kasih mula-mula kita ketika kita pertama kali percaya buat sama Tuhan. Take me back. Take me back, take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Take me back, take me back, take me back, take me back, dear Lord, where I first believed. Take me back, take me back, take me back, dear Lord, to the place where I first received you. Take me back, dear Lord, where I first believed.
menjadi siang dibangun di atas dasar imbang. Jangan lelah. Haleluya. Berikan sorak-sorai yang lebih lagi untuk Tuhan kita. Haleluya. Siapa di sini yang percaya bahwa jalan kebenaran satu-satunya adalah Tuhan Yesus Kristus? Boleh lambaikan tangannya. Kita mau lebih lagi puji Dia. Mari kita katakan sama-sama dengan tangan kita di atas. Say glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Katakan glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sekali lagi katakan glory, glory. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Amin. Katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Katakan, aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan. Glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Sama-sama kita katakan, ha! Aku jalan kebenaran dan jalan kehidupan. Itulah Yesus katakan, aku percaya, amin. Di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sorakan glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Lebih lagi sorakan glory, glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Sebab dalam namanya ada keselamatan. Saya mau dengar suara Bapak Ibu Saudara katakan glory, hallelujah. Lebih keras lagi. Yuhu. Wuhu. Sekali lagi, lebih keras lagi. Glory. Haleluya. Sambil gerakan badannya Bapak Ibu. Haleluya. Di dalam namanya bersama-sama katakan glory, glory, glory. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Di dalam namanya ada keselamatan. Di dalam namanya, di dalam namanya ada keselamatan kekal. Sama-sama di dalam namanya. Ada apa? Ada keselamatan. Serahkan kekal. Sorak haleluya untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Lagu ini mungkin lagu baru buat kita, tapi kita mau belajar sama-sama. Ketika kita percaya Tuhan, bahkan dikatakan soon and very soon, kita akan jumpa Tuhan. Tidak akan ada sakit, tidak akan ada sedih.
I believe. Bersama-sama kita mau katakan, Jehovah you, I trust in you. Oh Lord, Jehovah you, I trust in you. And I believe you. I trust in you. Oh Lord, Jehovah you, I trust in you. I believe you are the God of miracles. You are the God. You are the God of wonders. You are the God of powerful. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Amin. Yang bisa bergoyang pada gerakan kakinya. Jehovah you, I trust in you. Oh Lord, Jehovah you, I trust in you. Sing, I believe you. I trust in you. Oh Lord, Jehovah you, I trust in you. I believe you are the God of miracles. You are the God of wonder. You are the God of powerful. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Amin. Dan sekarang kita mau deklarasikan, kita mau katakan bye-bye to my pain, bye-bye to my sorrow. Kita mau katakan dengan iman di dalam Tuhan kita, amin. Yes. Haleluya. Bersama-sama kita katakan, lihat kiri kanannya sambil menguatkan dan katakan, Solom Baba. Katakan, Solom Baba. Goodbye to my pain. Goodbye to my pain and my sorrow. Solom Baba. Katakan bye-bye, lambaikan tangannya. Solom Baba. Katakan bye-bye, bye-bye. Solom Baba. Goodbye to my pain and my sorrow. Solom. Lagi katakan solom bye-bye. Solom bye-bye. Solom bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. Solom bye. Sekali lagi solom bye-bye. Solom bye-bye. Sing solom bye-bye. Solom bye-bye. Goodbye to my pain and my sorrow. Goodbye to my pain and my sorrow. Solom bye-bye. Solom bye-bye. Goodbye to my pain, yo. Bye-bye. Goodbye to my sorrow. Bye-bye. Goodbye pain. Bye-bye. You ain't welcome here. Goodbye pain. Bye-bye. You ain't welcome here. You are the God of miracles. You are the God of wonders. You are the God of powerful. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. I believe. Hallelujah. Hallelujah. I believe in you, Jesus. Hallelujah. Haleluya. Silakan duduk kembali Bapak Ibu Saudara.
Syukur Tuhan, syukur. Haleluya. Kau telah memilihku sebelum dunia dibentuk. Betapa aku bersyukur
untuk melayani Engkau Tuhan. Haleluya, sampai ini doa kami, ini seruan kami Tuhan, sampai seluruh bumi ini sedang jemaat, urapanmu atas setiap kami, urapanmu atas setiap kami. Pergi, jadikan semua bangsa murid. Pergi, beritakan keselamatan. Shikaralabalaba, ini doa kami. Terima kasih untuk lawatanmu Tuhan. Nyalakan api rohmu, bakar hati kami. Ya Tuhan. Kami minta hati seperti hati-Mu Tuhan. Kami minta pikiran dan perasaan seperti pikiran dan perasaan-Mu. Supaya kami jangan terus nyaman hanya dengan acara-acara gereja, agama kami, tanpa memiliki pikiran dan perasaan Kristus. Ada banyak yang terlantar di sekitar kami. Ada banyak yang sedang berjalan di jalan yang disangka lurus, tetapi ujungnya ternyata kebinasaan. Pakai kami Tuhan. Dan sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Engkau mengurapi kami semua, urapi juga hamba-Mu. Damai sejahtera Allah penuhi hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Shalom, selamat siang Bapak Ibu sekalian. Seperti inilah ibadah generasi GB Shalom yang hari ini dikemas oleh anak-anak remaja dan pemuda kita. Bapak Ibu Saudara, ada pemusik yang masih junior, ada Yosia, mainnya sudah kayak profesional. Tadi dites, saya ajak nyanyi lagu yang jarang dinyanyikan, dia langsung tahu semuanya. Ada pemuji kita yang paling kecil tadi, Marvel. Ya. Mereka itu Bapak Ibu dibina sejak sekolah minggu. Mereka diperlengkapi, mereka diberi kesempatan dari ibadah komisi mereka sampai meningkat kepada ibadah-ibadah seperti sekarang ini. Oleh karena itu, bergabunglah dalam ibadah-ibadah komisi. Jangan saudara lalu ngomong begini, saya nggak pernah dipakai untuk pelayanan. Iya, itu bukan perkataan yang membangun diri. Harusnya saudara memberi diri. Untuk apa yang saya bisa lakukan? Entah di komisi anak sampai dengan komisi lanjut usia yang juga nanti para umas kita, para senior kita juga akan melayani dalam ibadah generasi setelah firman Tuhan ini disampaikan. Mari Bapak Ibu, Anda yang belum pernah, mungkin Anda memandang sebelah mata ya, ibadah komisi pria apa itu? Ya sudah, kita tidak bisa paksa. Padahal di sini ada banyak kaum pria yang sebenarnya sebulan sekali bisa ya. Jadi saya hanya memberitahukan kepada saudara, GB Shalom membina saudara, mengembalakan saudara dengan optimal, dengan maksimal. Tinggal respons kita. Dan ibadah generasi ini salah satu wujud. Inilah pembinaan di gereja kita. Ada pelayan-pelayan muda, pelayan-pelayan masih anak-anak. Tidak harus ada di mimbar sini. Mereka bisa menata acara dengan baik. Dan saya sungguh terkesan. Tepuk tangan buat mereka semuanya. Terima kasih juga untuk tim media yang luar biasa. Tim sound system juga. Dan seluruh pelayan-pelayan Tuhan khususnya di bawah pembinaan Departemen PIB. Saya bersyukur ada saudara-saudara
yang ambil bagian pelayanan yang begitu rupa. Dan nampaknya memang tepat pada waktunya. Panel LED kita sudah terpasang di bulan September, ya. Lalu lampu tambahan untuk memeriahkan acara-acara tertentu hampir 90% selesai. Yang di dekat balkon itu masih ada besi yang kosong, itu akan dipasang beberapa lampu penerangan untuk membuat panggung ini cahayanya lebih dinamis, lebih ideal khususnya ketika dilihat dari media online. Belum terpasang, semua lagi on proses. Setidaknya semua bekerja luar biasa. Dari Sarpras, dari keuangan bendahara, dari tim pembangunan, dari berbagai jemaat Tuhan terlibat di dalamnya. Bahkan mereka bekerja tidak menghitung waktu dan tenaga. Bapak Ibu sekalian, inilah gereja kita. Saya bersyukur kita harus rasa memiliki bahwa ini adalah gereja di mana rumah kita dibina, kita dipersatukan, kita dibangun menjadi warga kerajaan Allah. Bulan ini kita masih belajar tema, subtema bulanan, compassion. Ini adalah minggu terakhir di bulan misi dengan tema compassion, belas kasihan. Dan saya Bapak Ibu sekalian mengingatkan sekali lagi, tadi pada ibadah raya 1, Bapak Pendeta Yan Iskandar, orang tua kami berkhotbah, sudah menjelaskan tentang apa itu simpati, apa itu empati, apa itu belas kasihan atau compassion. Saya mau ingatkan lagi Bapak Ibu sekalian, Anda boleh baca tulisan-tulisan di Google, baca 3-4 penulis yang berbeda, supaya Anda mendapat penjelasan, mendapat kesimpulan yang benar tentang apa bedanya simpati, apa bedanya empati, apa bedanya belas kasihan dari ketiga hal yang mirip ini. Simpati itu rasa kasihan kepada seseorang. Tertarik kepada orang itu karena merasakan sepertinya dia mengalami penderitaan. Itu simpati. Tetapi dari segi perasaan belum tersambung. Kalaupun ada, itu masih datar. Belum terlibat sepenuhnya. Itu baru sebatas respon yang bersifat kata-kata. Dan sedikit gestur tubuhnya seperti ingin melakukan sesuatu. Tapi kalau dia berhenti di situ, itu baik. Tetapi belum cukup. Karena itu baru level yang paling rendah, simpati. Ketika kita masuk kepada level yang berikutnya, mulai melibatkan perasaan, kita mulai ikut merasakan bagaimana sih kalau makan sehari sekali itu, aduh saya ingin dengar ceritanya, apa sih sulitnya, kenapa nggak bisa makan 3 kali sehari, apa sih rasanya kalau dikejar-kejar oleh pihak sekolah, karena anaknya nunggak uang sekolah 3 bulan, sementara anak saya jangankan 3 bulan, uang kuliah saja sudah tersedia, walaupun dia sekarang masih SMP. Saya ingin rasakan, masuk lebih dalam, itu namanya empati atau empathy. Lebih dalam perasaannya dibandingkan simpati. Tapi ada yang lebih beda dan itu yang Yesus lakukan. Namanya belas kasihan atau bela rasa atau welas asih atau compassion. Compassion itu berawal dari empati menjadi tindakan nyata, bahkan dia ingin mengambil alih penderitaan orang yang dia tahu menderita dan dia bertindak untuk menolong orang itu sampai selesai. Itulah belas kasihan. Jadi 3 hal yang berbeda. Anda berada di level mana? Simpati, empati, atau berbelas kasihan? Compassion. Hari ini saya akan sampaikan firman Tuhan sebagai bagian daripada ibadah generasi dengan judul Iman yang Hidup. Mari Bapak Ibu sekalian buka ayat pendahuluan Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan 36. Matius pasal 25 ayat 34 sampai dengan 36, demikian firman Allah. Dan raja itu berkata kepada mereka yang di sebelah kanannya, mari hai kamu
Ya, mari hai kamu yang diberkati. Kenapa diberkati? Nanti kita tahu. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Sebab, ini alasannya. Ayat 35. Ketika aku lapar, mari katakan 1, 2, 3. Kamu. So simple sekali. Anda nggak usah ngasih emas lantakan. Ya, Anda nggak usah sampai izin kerja, izin kuliah hanya untuk melakukan firman Tuhan yang judulnya belas kasihan. So simple sekali. Salah satunya adalah wujudnya beri makan. Bahkan dalam kitab Nabi Yesaya, beri yang engkau inginkan sendiri, yang engkau butuhkan sendiri, beri kepada orang yang lebih membutuhkan. Itulah belas kasihan. Lalu apa lagi? Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku di dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Bapak Ibu sekalian, ayat ini atau rangkaian ayat yang kita baca, itu diyakini oleh para penafsir Alkitab. Dengar baik-baik. Ini bukan sebuah perumpamaan. Ini adalah sebuah kebenaran nyata yang diceritakan dalam bentuk penggambaran. Sebagai peristiwa yang akan terjadi pada penghakiman terakhir. The last judgment. Ini bukan sebuah perumpamaan, alegori, apalagi ini adalah sebuah deskripsi, penggambaran. Seperti itulah nanti penghakiman pada akhir zaman dan penghakiman terakhir. Jadi sekali lagi Bapak Ibu, kalau membaca ayat ini bukan perumpamaan. Inilah yang akan terjadi seperti itu. Jadi dalam tafsiran dikatakan as a description of the last judgment. Jadi sebuah penggambaran, bukan sebuah perumpamaan. Apalagi alegori. Jauh dari itu. Jadi mesti paham, kalau minggu lalu kita sudah belajar neraka dan sorga itu ada. Ayat-ayatnya saya sudah bacakan. Jangan bergantung pada penglihatan, mimpi, orang yang sudah sekarat lalu hidup lagi. Terima penglihatan di alam roh. Boleh saja, boleh saja. Tapi dasarnya tetap Alkitab yang nomor 1. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, diyakini bahwa ayat yang kita baca tadi itu bagian dari penjelasan, ya, bagian dari penjelasan penggambaran tentang yang Tuhan akan lakukan di dalam penghakiman. Kenapa ini berakhir dengan penggambaran tentang akan terjadi penghakiman? Karena kalau saudara baca mulai pasal 24, perikop terakhir, lalu masuk pasal 25, perikop ke-1 dan ke-2, di situ sebenarnya ada 3 perikop dari pasal 24 dan pasal 25, dan diakhiri pada perikop terakhir pada pasal 25 yang menggambarkan tentang 3 perumpamaan. Nah ini penting. Perikop pasal 24 yang terakhir itu perumpamaan. Perumpamaan tentang apa? Perumpamaan tentang talenta. Lalu pasal 25 ada 2 perikop perumpamaan. Yang pertama perikop perumpamaan tentang 10 gadis. 5 bodoh, 5 bijaksana. Lalu perikop kedua perumpamaan tentang hamba yang jahat. Setelah itu baru sebuah penggambaran tentang penghakiman untuk menjelaskan 3 perumpamaan sebelumnya. Bisa paham Bapak Ibu? Begitu indahnya membaca Alkitab kalau kita mau belajar. Tidak sekedar baca koran, selesai lipet, lalu kita pun lupa ngelipetnya itu ditaruh di mana begitu ya. Jadi ketika kita belajar firman Tuhan dan tahu bagaimana kita mencoba mengertinya, maka Alkitab itu sungguh luar biasa. Alkitab itu cukup. Alkitab itu tidak ada salahnya. Alkitab itu harmonis. Dan Alkitab itu bisa dipandang dari berbagai macam disiplin ilmu. Alkitab bisa menjelaskannya secara tentu. Nomor 1 adalah yang kita harus pelajari adalah Bapak Ibu sekalian,
Kita harus tahu setiap kata yang ditulis dalam Alkitab. Selalu ingat baik-baik, setiap kata bahkan kalimat atau kisah yang ada dalam Alkitab selalu terkait dengan, jangan lupa, budaya di sekitarnya. Dan itu bisa dijelaskan. Ya, jadi saya mau jelaskan ini dulu supaya apa saudara? Supaya saudara ngerti ketika saya bicara tentang compassion yang subtema khotbah ini tentang iman yang hidup, maka saya berangkat dari apa yang Tuhan lakukan ketika penghakiman terakhir dilaksanakan. Kriterianya ternyata ayat yang tadi kita baca, orang-orang akan menerima berkat dalam kerajaan Allah disebut sebagai hamba yang baik karena mereka hidup dalam belas kasihan. Ini standarnya Bapak Ibu. Ini standarnya. Belas kasihan itu standarnya. Ketika aku lapar kamu beri aku makan. Itu compassion. Ketika aku telanjang engkau beri aku pakaian. Itu compassion. Ketika aku dalam penjara atau sakit engkau mengunjungi aku. Itu compassion. Ukurannya adalah belas kasihan. Tentu ketika saya bicara tentang ukurannya adalah belas kasihan, saudara jangan berpikir gini, oh kalau gitu pelayanan, ibadah, doa, puasa, pujian, penyembahan, penginjilan tidak perlu. Itu bagian penuh secara koheren, secara menyatu, terkait, tidak bisa dipisahkan. Tapi ketika saya bicara tentang compassion, maka tidak bisa tidak. Ini adalah salah satu ukuran apakah saya dan saudara akan terima berkat pahala di sorga nanti. Ya. Nah Bapak Ibu sekalian mari kita pelajari lebih jauh lagi dari nats pendahuluan ini. Kita membaca, kita pelajari tentang bahasan yang penting yang kita akan pelajari dari ajaran Tuhan Yesus, dari ajaran khususnya Rasul Yakobus yang berkaitan dengan compassion yang realnya, nyatanya ternyata nggak bisa dipisahkan dengan praktek iman yang sejati. Mari kita baca nats utama kita, Yakobus 2. Ayat 20, ayat 26, dan ayat 18. Begini bunyinya. Hai manusia yang bebal, maukah engkau mengakui sekarang bahwa iman tanpa perbuatan adalah iman yang kosong? Kenapa? Ada sebuah pewahyuan yang disampaikan oleh Roh Kudus kepada Rasul Yakobus pada ayat 20 ini. Kita lihat ayat berikutnya, ayat 26. Sebab tubuh seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman. Ternyata mengapa? Karena ada iman tanpa perbuatan. Dan itu pada hakikatnya adalah, mari katakan, mati. Kosong, sia-sia. Agamawi. Makanya ayat 20 itu tegas. Dikatakan manusia bebal. Kenapa? Karena kamu mengaku punya iman tanpa perbuatan. Sedangkan belas kasihan itu adalah wujud nyata daripada iman. Dan belas kasihan ini adalah salah satu standar untuk seseorang mendapat pahala di sorga. Ketika dia memperlakukan sesamanya di kehidupan nyata seperti ini. Lalu ayat 18. Tetapi mungkin ada yang berkata padamu, mungkin ada yang berkata padamu ada iman. Mungkin saya kasih gambaran, mungkin ada yang berkata kepada Rasul Yakobus, Yakobus, padamu ada iman. Lalu yang berkata kepada Yakobus bilang, padaku ada perbuatan. Oke? Dan ini adalah satu kebenaran yang saya mesti pahami betul-betul. Supaya Anda jangan terjebak pada perbuatan-perbuatan amal ibadah, perbuatan amal ibadah, sumbang sana, sumbang sini, sumbang sana, sumbang sini. Itu baik, tapi tidak cukup hanya perbuatan. Tetapi juga ada yang berkata aku punya iman. Iman ibadah, iman pelayanan, iman menginjil, iman mentaati firman Allah, iman sampai bertumbuh bisa melayani. Itu baik, tapi tidak cukup. Padamu ada iman, hai Yakobus, padaku ada perbuatan. Lalu Rasul Yakobus bilang begini,
Aku akan jawab orang itu. Jawabannya apa? Tunjukkan kepadaku, kata Rasul Yakobus, hai kamu yang bicara, imanmu tanpa perbuatan. Jawabnya bisa apa tidak? Tidak bisa. Lalu aku akan menunjukkan kepadamu, hai yang ajak aku bicara, aku akan tunjukkan imanku yang abstrak itu. Jadi kalau saudara bicara iman, maaf ya, iman itu sangat tidak konkret, sulit dijelaskan, parameternya sangat mengambang, floating. Tapi ketika Anda bilang begini, aku akan tunjukkan imanku dari perbuatanku, maka orang akan lihat Anda dan saya punya iman. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah sebuah kalimat penjelasan tentang pentingnya iman dan perbuatan berjalan seirama. Perbuatan dengan iman itu adalah reaksi ataupun ekspresi ataupun perwujudan yang tidak bisa dipisahkan. Nah, sekarang saya masuk lebih jauh dan cepat saja. Mengapa Rasul Yakobus diberi ilham oleh Roh Kudus sehingga menuliskan ayat yang tadi kita baca, ayat 20, ayat 26 dan ayat 18. Saya tidak membaca pada urutan seperti biasanya 18, 20, 26. Tetapi ketika saya membaca, ada hal-hal yang perlu saya lompati, saya baca lebih dulu, saya baca belakangan untuk saudara mengerti rangkaian kata apologet, pembelaan iman Rasul Yakobus ini, Bapak Ibu sekali. Penting sekali. Mari fokus sekarang. Mengapa Tuhan memberikan ilham kepada Rasul Yakobus untuk menyatakan ayat pengajaran tentang iman yang hidup ini? Yang pertama, Bapak Ibu, perhatikan baik-baik. Karena ada orang yang suka memandang muka. Kamu bukan dari suku aku. Enggak dah. Aku dengar suku kamu itu kerjanya cuman ini itu. Sudah. Itu memandang muka, saudaraku. Kamu nggak selevel sama aku deh kayaknya, background kamu beda sama background aku. Enggak dah, nggak bisa deh satu pelayanan, satu gereja. Itu memandang muka, Bapak Ibu. Siapa sih yang perlu dibantu? Kamu bilang ada yang perlu bantu. Coba cerita siapa sih orangnya, dari suku mana, siapa orangnya, asalnya dari apa. Enggak deh, nggak cocok sama saya. Itu memandang muka. Makanya ayat 18, ayat 20, ayat 26, ayat 20, 26 dan 18 yang tadi saya baca terbalik itu muncul. Karena ternyata ada orang Kristen yang mengaku punya iman, tapi praktek hidupnya masih suka memandang muka, membeda-bedakan, bahkan menghakimi dengan semena-mena. Perhatikan ayat 1. Saudara-saudaraku, sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus. Ini ayat bukan untuk orang yang tidak tahu firman. Ini ayat untuk saya dan saudara yang di gereja ini loh. Yang suka ngomong haleluya, yang suka ngomong shalom. Ayat ini buat kita. Yang suka ngomong save one more, selamatkan lagi satu jiwa. Ayat ini buat kita. Bukan buat mereka yang di luar sana. Buka telinga. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan kita yang mulia. Soal penting sekali. Rangkaian kata Tuhan Yesus Kristus, koma. Ada penjelasan. Yesus Kristus itu Tuhan yang mulia. Jadi kalau saudara menyembah Tuhan yang mulia, jangan saudara membuat iman kita hina. Dengan cara apa? Ini. Mengamalkan iman dengan cara memandang muka. Tadi pagi dalam khotbah Bapak Pendeta Yad Iskandar Bagus ada sebuah video perumpamaan tentang memberi senyum kepada orang yang ternyata di belakangnya sedang antri McDonald, baunya minta ampun, tunawisma, nggak punya tempat tinggal, dan itu memberkati kisah itu buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, memandang muka itu, perhatikan ayat 9. Itu berdosa. Jangan saudara anggap biasa. Siapa yang masih terus bersikeras, Anda kalau mau tolong orang, kalau mau bicara dengan orang, kalau mau ketemu sama orang, kalau mau berteman sama orang,
memandang muka, terus pandang status, pandang latar belakangnya yang ini tidak cocok sama saya. Ini bukan bicara latar belakang penjahat dan lain sebagainya. Tentu kita tidak suka dengan perbuatan orang jahat. Tetapi kalau kita sudah jatuh kepada memandang muka, sinis, pilih kasih, itu dosa. Ini perhatikan ayat itu. Kalau sesuku, maaf ya, kalau satu suku beli 2 dapat 2, 4. Kalau yang nggak satu suku, jangankan dapat 2, ditawar aja nggak boleh. Hati-hati ya pedagang yang kayak begitu. Nggak nyadar kita kadang-kadang. Kalau yang kerja sama kita satu rasa, satu suku, satu latar belakang. Wih rasanya kayak saudara. Orang Jawa bilang koyok dulur. Tapi kalau sudah beda suku, beda bahasa, beda latar belakang, kayaknya udah kerja sama kita 10 tahun, tetap aja kayak orang asing. Kristen yang kayak begini, rungokno, dengar saudaraku. Kau buat Tuhanmu yang mulia jadi hina. Dan itu berdosa. Makanya keluarlah ilham Roh Kudus. Kenapa ayat ini sampai disampaikan melalui Rasul Yakobus kepada orang-orang yang mengaku percaya Yesus. Yang kedua, mengapa ayat ini muncul dari rangkaian ayat yang tadi kita baca, ayat 18, ayat 20, ayat 26. Yang saya baca secara terbalik 20, 26, dan 18. Mengapa? Alasan yang kedua, karena ada orang yang tidak menyatakan perbuatan yang benar melalui imannya. Perhatikan ayat 13. Sebab penghakiman yang tak berbelas kasihan akan berlaku atas orang yang tidak berbelas kasihan. Kita nggak takut ya kalau kita semena-mena sama orang lain. Tuhan akan pakai ukuran yang kita ukurkan ke orang lain, diukurkan kepada kita. Ya, lalu apa lagi? Tetapi belas kasihan akan menang atas penghakiman. Ayat 14, apakah gunanya saudara-saudara jika seorang mengatakan bahwa ia mempunyai iman padahal ia tidak mempunyai perbuatan? Dapatkah iman itu menyelamatkan dia? Jika seorang saudara atau saudari tidak mempunyai pakaian dan kekurangan makanan sehari-hari, dan seorang dari antara kamu berkata selamat jalan, kenakanlah kain panas dan makanlah sampai kenyang, tetapi ia tidak memberikannya kepadanya apa yang perlu bagi tubuhnya, apa gunanya itu? Bapak Ibu sekalian, iman tanpa perbuatan mati. Iman tanpa perbuatan kosong. Iman tanpa perbuatan tidak ada gunanya. Pak Pendeta, saya ini orang yang suka melayani di gereja Tuhan. Tuhan tidak pernah menurunkan standarnya. Kalau dia memberikan saudara standar 9, saudara mesti kerjakan 9. Dengar baik-baik, ini tidak ada kaitannya dengan keselamatan. Saudara selamat hanya karena iman. Justification by faith, saved by faith. Jadi saudara jangan pertentangkan ayat ini. Berarti Pak Gembala sedang mengajarkan kita berbuat baik untuk selamat. Bukan. Ini adalah selamat harus berbuat baik. Karena sudah diselamatkan. Jadi tidak sama. Jadi kita jangan akhirnya salah menyimpangkan khotbah firman Tuhan. Ayat yang kita baca, ya waktu saya mepet tidak banyak. Iman yang hidup adalah iman yang terwujud. Saya ulangi, iman yang hidup adalah iman yang terwujud. Iman yang hidup adalah iman yang terwujud. Katakan amin. Dan wujudnya adalah compassion. Dia menjengkelkan Pak Pendeta, buang itu hatimu. Karena Tuhan hanya minta kamu berbelas kasihan. Urusan dia tidak mau bertobat, urusan dia mau tetap jahat, hatimu harus tetap mengasihi dia. Berat memang Bapak Ibu, makanya karena berat perjalanan kekristenan, untuk memulainya kita diberi anugerah. Apa itu? Saved by faith. Selamat karena iman. Sola fide, hanya karena iman. Jadi saya ulangi, iman tanpa perbuatan disebut iman yang mati. Ini adalah iman setelah diselamatkan, bukan iman untuk selamat. Jelas rekaman ini.
Ini adalah iman setelah orang mengalami anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus. Berdasarkan ayat 1. Sebagai orang yang beriman kepada Yesus Kristus, Tuhan yang mulia, hendaklah imanmu janganlah dipraktekkan dengan memandang muka. Jadi jelas, ini bukan iman untuk dapat keselamatan. Ini adalah iman orang yang sudah mendapat anugerah keselamatan. Diuji apakah saudara hidup seturut dengan kehendak Tuhan. Dan kalau tidak, maka iman itu adalah iman mati, bukan iman yang hidup. Seharusnya Bapak Ibu sekalian kita melakukan apa yang Tuhan mau. Apa itu? Iman disertai perbuatan. Belas kasihan tanpa mandang muka. Saya kan sudah memberikan usulan sama saudara, nasihat sama kita semuanya. Kalau nolong, jangan naruh ekspektasi apapun sama orang itu. Oke, saya akan tolong kamu 500. Tolong ya, setelah ini kamu jangan lagi berbuat dosa. Nggak usah saudara jadi polisi bagi mereka. Tolong ya, tolong dia. Sebab kalau saudara ngasih pesan begitu, setelah saudara ngasih, ternyata dia masih berbuat dosa lagi. Saudara dan saya kemungkinan besar pasti ngomong gini, nggak akan saya tolong lagi. Ini nggak benar yang kayak begitu. Loh, Pak Pendeta, bukankah kita harus cermat dan cerdik? Maka dari itu, sebelum Anda menolong, Anda harus tahu segala resiko ketika Anda menolong orang itu. Ya, saudara mesti tahu persis itu. Makanya, belas kasihan, rasa mengasihi, dan mengikuti keadaan orang itu secara dari jauh, namanya empati. Itu enggak cukup, kita harus punya tindakan nyata. Bahkan kalau dalam bahasa kamus, mengambil alih penderitaan orang. Itulah compassion, itulah belas asih, itulah belas kasihan. Saya sampai pada bagian penutup sebelum timekeeper mengangkat angka 0. Itu menakutkan sekali Bapak Ibu sekalian. Yakobus 2 ayat 22, mari buka ayat terakhir ini, penutup. Yakobus 2 ayat 22 bilang begini. Kamu lihat, behold, kasih tanda, kasih marking, tandain. Apa itu? Bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan. Dan oleh, ini menarik sekali frase ayat ini. Dan oleh perbuatan-perbuatan itu, mari katakan 1, 2, 3, iman. Jadi Bapak Ibu sekalian, sesungguhnya tujuan terakhir dari compassion adalah Anda mendapat jalan memberitakan Injil keselamatan. Tujuan akhir daripada compassion adalah membawa anugerah keselamatan di dalam Yesus Kristus kepada mereka yang sudah melihat perbuatanmu selayaknya Kristus hadir dalam hidup mereka. Jadi ketika Anda sudah membangun ketulusan hati, memperhatikan orang susah, maka pintu untuk memberitakan belas kasihan dan keselamatan di dalam Yesus Kristus itu terbuka. Sehingga ketika dia mau terima Yesus atau tidak itu urusannya dia. Tapi berita sudah disampaikan. Amin. Amin. Berita sudah disampaikan. Seperti iklan promosi ibadah generasi minggu lalu. Ya. Trek-trekan di padang gurun, lompat lalu mau sekarat dayeng, kasih surat amanat agung selesaikan. Itu betul itu. Jadi compassion saja harus naik kepada level pengertian yang benar. Apa itu? Sampai kepada belas kasihan yang paling final. Apa itu? Rindu, dia juga terima keselamatan. Rindu punya alamat yang pasti. Kalau pulang dari rumah ini, perginya ke rumah Bapa. Pastikan Anda punya alamat di rumah Bapa. Jangan sembarangan bilang rumah Bapa. Bapa belum tentu siapkan rumah untuk orang yang belum sungguh-sungguh menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Haleluya. Mari kita berdoa. Bersyukur untuk firman-Mu Tuhan. Ujung daripada segala pengajaran bulan ini adalah selamatkan satu jiwa lagi. Buat sorga bersuka cita. Nyatakan Yesus Juru Selamat.
jalan, kebenaran, dan hidup. Tidak ada nama lain yang di bawah kolong langit ini manusia berseru dan dapat diselamatkan kecuali kepada satu nama saja, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan kami. Terima kasih Tuhan, Engkau memberkati rangkaian ibadah kami sampai pada akhirnya setelah pemberitaan firman Tuhan ini disampaikan, kami semakin diteguhkan. Mau tidak mau, ini adalah sebuah keniscayaan. Kami harus jadi pemberita dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Tuhan memberkati.
meskipun matahari sedang terik. Lihat di sini, ibu-ibu cantik. Siap memberikan yang terbaik. Inilah Komisi Umas kita. Dan inilah persembahan para
Aumas. Puji nama Tuhan, berikan tepuk tangan buat perform semuanya. Saya yakin dan percaya semuanya diberkati oleh Tuhan hari ini. Amin, lewat firman-firmannya hari ini diberkati oleh Tuhan. Ya, baik Bapak Ibu, kali ini saya memegang 3 amplop. Amplop yang pertama untuk persembahan umum yang warna biru, terus warna hijau untuk persembahan pembangunan, dan warna yang merah untuk persembahan persepuluhan. Atau Bapak Ibu bisa kirimkan langsung ke rekening gereja ataupun juga scan barcode yang sudah ada. Saya akan memimpin doa pada siang hari ini untuk doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita satukan hati untuk kita berdoa. Bapa yang sangat mengasihi setiap kehidupan kami bersyukur buat kesempatan ibadah generasi ini, kami sudah menyelesaikannya pada akhir penghujung ini ya Tuhan. Kami bersyukur dan bersatu hati, kami memberikan persembahan yang terbaik untuk Engkau. Kiranya ini ya Tuhan, kami yakin dan percaya bahwa persembahan ini akan berkenan di hadapan Engkau, sehingga apapun yang kami berikan ini bisa kembali kepada kami berlipat kali ganda lagi. Ya Tuhan, kami bersatu hati berdoa syafaat untuk bangsa kami, bangsa yang kami cintai, yaitu bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia ini ya Tuhan, Engkau yang sangat mengasihi bangsa kami, sehingga terjadi kesejahteraan bagi seluruh masyarakat yang ada di kota, bahkan sampai pelosok-pelosok ya Tuhan. Kami berdoa juga ya Tuhan buat pemerintahan yang ada, mulai dari tingkat atas sampai tingkat bawah. Tuhan memberkati, berikan hikmat-Mu pada mereka semuanya, berikan kekuatan kesehatan bagi mereka semuanya, sehingga hikmat-Mu tetap takut akan Tuhan atas ada dalam diri mereka ya Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, kami juga berdoa buat
bangsa kami sehingga dijauhkan dari mara bahaya bencana alam atau radikalisme peperangan dihilangkan. Dalam nama Tuhan Yesus, kiranya kasih Tuhan selalu ada bagi bangsa kami ya Tuhan. Kami juga berdoa buat Pulau Bali, pulau yang kami cintai ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Engkau juga melindungi, memberkati. Engkau yang selalu serta dalam Pulau Bali yang kami cintai ini. Dimanapun kami tinggal berada, jadikanlah kami berkat-Mu dimanapun kami berada. Sehingga kami bisa meresponi kebenaran firman-Mu pada siang hari ini. Sehingga kami bisa melakukannya ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sehingga terjadi pemulihan dari sektor-sektor ekonomi, bahkan sektor yang lain dipulihkan Tuhan di Pulau Bali ini. Sehingga kemuliaan Tuhan selalu dinyatakan di Pulau Bali ini Tuhan. Dan kami terkhusus juga berdoa ya Tuhan buat gereja kami, gereja Shalom ini Tuhan semakin diberkati oleh Tuhan sehingga bisa menjadi dampak buat sekeliling kami, buat bangsa kami, terutama untuk kemuliaan nama Tuhan saja, buat seluruh sidang jemaat-Mu dimanapun berada yang saat ini mungkin mengalami pergumulan, permasalahan, konflik atau apapun, Tuhan berikan jalan keluar. Kami yakin dan percaya Tuhan selalu ada bagi seluruh sidang jemaat-Mu. Engkau tidak pernah meninggalkan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Dan ya Tuhan, kami berdoa untuk Bapak Ibu Gembala kami beserta keluarga. Tuhan berikan kekuatan kesehatan sehingga setiap pelayanan ke depannya Tuhan memberkati ya Tuhan. Kami yakin dan percaya dan kami bersatu hati yang terakhir ini berdoa untuk generasi ya Tuhan. Yang saat ini banyak hal-hal masalah yang terjadi buat generasi ini Tuhan. Kami bersatu hati ya Tuhan, lindungi mereka, sertai mereka ya Tuhan supaya tidak tercampur dari permasalahan dunia yang semakin hari semakin membahayakan mereka Tuhan. Dan kami yakin dan percaya generasi mereka ada di tangan Tuhan, generasi mereka ada di masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan, Engkau memberkati generasi dari anak-anak hingga lansia, semuanya diberkati oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih sehingga mereka tetap takut akan Tuhan. Kami yakin dan percaya semuanya itu, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang turun tangan atas kehidupan kami, Engkau yang beracara dalam setiap kehidupan kami Tuhan. Terima kasih Tuhan, ini doa kami, semuanya kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur, terpujilah nama-Mu ya Tuhan, haleluya, amin. Shalom, umat pemenang. Memasuki tahun 2023, GBI Shalom SIC Denpasar mendapat tema The Year of Deeper. Kita artikan tahun mendalamkan iman. Kita akan menjalani perjalanan rohani kita selama 1 tahun dengan berbagai pengajaran Alkitabiah dari para hamba Tuhan yang diurapi. Ikutilah ibadah raya dan ibadah komisi kita masing-masing, serta pemuritan melalui kelompok sel yaitu kompak dengan setia. The Year of Deeper, tahun mendalamkan iman. Shalom Bapak Ibu Saudara, kami mengucapkan selamat datang bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali hadir mengikuti ibadah di GBI Shalom SIC Denpasar. Kami mengundang Bapak Ibu Saudara untuk bisa kembali hadir di minggu-minggu berikutnya dan bergabunglah dengan komunitas sel yang ada. Dan inilah pengumuman kegiatan gereja kita selama sepekan ke depan. GBI Shalom SIC Denpasar mengadakan 2 sesi ibadah, yaitu ibadah raya pertama dilaksanakan pada pukul 7.30 WITA. Ibadah raya kedua dilaksanakan pada pukul 10 WITA. Natal sudah dekat. Perayaan Natal GBI Shalom SIC Denpasar akan dilaksanakan pada hari Minggu 24 Desember 2023 pada pukul 10 WITA. Jemaat yang rindu menabur untuk kebutuhan dana Natal bisa transfer ke rekening Bendahara Panitia Natal dengan nomor rekening BCA 040-324-4853 atas nama Yolanda Basaria Sirait dengan keterangan untuk Natal, atau bisa juga memberikan persembahan melalui amplop persembahan Natal yang tersedia di dekat pintu masuk gereja. Departemen Misi Bidang Pelayanan Masyarakat atau Pelmas mengucapkan terima kasih kepada seluruh jemaat yang telah mendukung kegiatan BBS Berbagi Berkat Sukacita.
sehingga kegiatan BBS yang telah dilaksanakan pada tanggal 22 Oktober 2023 ini dapat berjalan dengan lancar dan menjadi berkat bagi warga Banjar Lumbung Sari. Bagi jemaat yang membutuhkan pelayanan pranikah, baptisan selam, dan penyerahan anak, bisa menghubungi Gembala Kompak masing-masing atau Sekretariat Gereja di 0361 430 186 atau Bapak Liusuka di 085 6383 3682. Informasi kompak, ibadah komisi dan ibadah doa, informasi nomor rekening gereja dan informasi jemaat yang berulang tahun bisa Bapak Ibu Saudara temukan di Warta Jemaat Digital. Demikian pengumuman gereja selama sepekan ke depan. Terima kasih untuk perhatiannya. Tuhan Yesus memberkati. Wah, luar biasa ya. Tepuk tangan dong semuanya. Segala kemuliaan bagi Tuhan. Dan puji Tuhan ya, ada calon WL kecilik di sini. Ya, terima kasih untuk remaja pemuda yang sudah mengelola semuanya dan semua generasi dari anak-anak sampai lanjut usia. Sekali lagi tepuk tangan untuk mereka. Ya. Sekaligus saya mengundang bukan hanya kita bergabung di ibadah raya bersama-sama, di kompak-kompak kita, mari kita bergabung juga di komisi-komisi yang sesuai menampung dengan usia masing-masing ya, dari anak sampai kepada lanjut usia, dan apalagi kalau di lanjut usia ya, heboh gitu ya, rasanya luar biasa, dan bahkan mereka sangat bersuka cita ketika berkumpul bersama-sama dan kita bisa bertumbuh bersama di sana hanya sebulan sekali. Ya, ibadah komisinya kita bisa bertumbuh bersama dan di sana juga melayani dalam lingkup lebih kecil lagi. Ya, nanti selesai ibadah ini akan ada baptisan air ya yang akan dilaksanakan dan akan yang membaptis dengan Pak Rudi dan dengan Pak Wayan akan bersama-sama sekitar 10 orang. Kita doakan supaya mereka boleh mengalami anugerah Tuhan yang lebih lagi dalam kehidupan mereka. Mari kita bangkit bersama-sama, kita akan berdoa. Syukur. Terima kasih Bapa untuk anugerah-Mu. Kami boleh bersyukur mempunyai Bapak, Ibu, anak-anak yang bersama-sama dengan kami Tuhan siang hari ini dalam generasi dari anak-anak hingga lanjut usia. Kami ucap syukur Tuhan, kami boleh dikumpulkan dalam satu kasih bersama-sama, itu anugerah-Mu. Dan kami boleh mengalami kasih-Mu lebih lagi untuk saling mempedulikan satu dengan lain. Ketika kami saling peduli di dalam, kami juga boleh saling peduli juga di luar sana Tuhan. Sehingga kami boleh semakin dipupuk Tuhan, semakin melatih diri kami Tuhan dalam belas kasihan kami kepada siapapun. Terima kasih Tuhan untuk semuanya, terima kasih juga untuk setiap pelayan-pelayan Tuhan yang sudah melayani. Tuhan berkati apapun yang mereka lakukan seperti untuk Tuhan. Tuhan balas dengan berlipat kali ganda. Kami serahkan semuanya juga Tuhan untuk jemaat-Mu yang tidak bisa hadir bersama-sama karena kondisi mereka masing-masing. Saat ini ada beberapa mereka yang sakit Tuhan, bahkan sakit yang mungkin secara kedokteran sulit untuk disembuhkan. Tapi kami percaya Tuhan, iman mereka tidak menjadi kendor. Tapi bahkan mereka boleh mengalami iman semakin kuat di dalam Engkau. Bahkan kami boleh melihat mereka boleh semakin menjadi berkat dalam kondisi mereka sekalipun Tuhan. Mereka dalam kondisi yang sepertinya sulit Tuhan untuk bisa menjadi berkat, tapi kami boleh melihat mereka boleh diberkati dan menjadi berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati mereka juga yang sedang mengalami pergumulan dalam ekonomi, pekerjaan, orang tua, anak Tuhan, keluarga. Tuhan kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Kami percaya Tuhan berikan masing-masing semuanya jalan keluar. Kami berdoa untuk setiap jemaat-Mu yang berulang tahun di minggu ini. Berkati mereka boleh menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi Tuhan. Dan hidup mereka diberkati dalam setiap aspek kehidupan mereka. Juga mereka yang berulang tahun Tuhan, pasangan-pasangan yang berulang tahun di minggu ini Tuhan. Kami serahkan semua dalam tangan Tuhan. Biarlah boleh menjadi pasangan yang diberkati dalam pernikahan mereka. Yang semakin berkenan di hadapan Tuhan dan menjadi berkat. Terima kasih Tuhan untuk segala hal yang Tuhan sudah berikan dalam hidup kami. Biarlah hidup kami boleh senantiasa mempermuliakan nama Tuhan. Mari kekasih-kasih Tuhan, semua generasi yang hadir siang hari ini, baik yang ada bersama di YouTube maupun yang bersama-sama di onsite kita bersama-sama. Mari kita mengangkat tangan kita bersama-sama dari generasi anak hingga lanjut usia. Terimalah berkat damai sejahtera dari Allah Bapa, kasih sayang dan keselamatan yang pasti dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Dan terimalah kuat kuasa serta pertolongan dalam persekutuan kita dengan Roh Kudus. Diberkati dalam setiap aspek kehidupan kita sehingga hidup kita boleh menjadi berkat. Dimampukan kita boleh mempunyai belas kasihan yang lebih lagi seperti Bapa sudah mempunyai belas kasihan terhadap kita semuanya. Dan banyak orang dan semua orang. Terima kasih Tuhan Yesus, dan terimalah berkat sempurna tubuh, jiwa dan roh atas kita semuanya. Pulanglah dan membawa berkat ini dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.